Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran pertemuan ke-9 mata kuliah dasar-dasar jurnalistik dengan tema artikel dan penulisan dari artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui media cetak. Bisa berupa koran, majalah, buletin, atau yang lainnya. Tujuan dari artikel itu sendiri dibuat sebagai penyampaian gagasan atau fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur bagi para pembacanya. Apa itu ciri-ciri artikel? Tadi disebutkan bahwa artikel adalah karangan faktual. Lalu ciri-ciri dari penulisan artikel itu sendiri, isi tulisannya didasari oleh fakta. Jadi bukan sekedar mitos yang belum terjamin kebenarannya. Jadi dalam menulis artikel juga harus diperhatikan. Dan tidak ada penulisan yang sifatnya fiksi. Lalu yang berikutnya adalah bersikap faktual dan informatif. Mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu dalam menulis artikel juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran penulis. Nah, akan tetapi pemikiran itu harus dikuatkan atau didasari oleh data yang valid yang berupa hasil penelitian sebelumnya, teori sebelumnya, atau bahkan fakta yang ditulis dalam artikel sebelumnya. Jadi bisa kalian menulis artikel dengan mereview artikel yang sebelumnya dan tambahkan untuk informasi-informasi lengkap, gunanya mengupdate informasi yang sebelumnya itu boleh dimasukkan ke dalam penulisan artikel kalian. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah menggunakan metode penulisan yang sistematis dengan tujuan agar semua informasi dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. Lalu yang terakhir adalah menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Nah, hal ini dikarenakan dengan menggunakan bahasa resmi yang bercirikan lugas, lalu logis, denotatif, dan efektif, itu akan membuat bahasa artikel ilmiah kalian terasa lebih padat dan berisi. Jadi jangan penyampaian informasi dengan penulisan artikel yang kata-katanya artinya tidak dapat dimengerti, itu tidak membuat si pembacanya lebih efektif membaca. Jadi artinya dalam hal menulis pun harus sesuai dengan standar penulisan. Salah satunya adalah artikel, gunakan bahasa-bahasa yang memang bahasa dipahami dan bahasa baku, agar lebih mudah dan lebih efektif dalam berkomunikasi melalui tulisan. Oke, untuk selanjutnya bisa kalian cek di slide berikutnya. Cekidot. Ya, untuk bab artikel, saya akan menjelaskan di sini artikel adalah atau termasuk dalam tulisan kategori views atau pandangan, yakni tulisan yang berisi pandangan, ide, opini, penilaian penulisan tentang suatu masalah atau peristiwa. Jadi, jika kalian bertanya bagaimana teknik penulisan artikel, maka hal itu sama aja dengan misalnya Anda bertanya tentang bagaimana teknik mengendarai sepeda. Artinya sejauh ini belum dapat diberikan rumusan yang baku tentang kiat atau teknik atau langkah-langkah praktis bagaimana cara seseorang menulis artikel. Namun demikian, pada dasarnya tahapan-tahapan penulis artikel yakni memunculkan latar belakang masalah. Jadi di awal itu sebagai pendahuluan, yakni mengemukakan alasan mengapa tema penulisan atau suatu masalah itu dipilih. Lalu masuk ke dalam body atau isi yang mengidentifikasi masalah dan biasanya dalam bentuk pernyataan. Lalu kemudian uraian atau analisis mengenai jawaban atau masalah yang dimunculkan, itu masih ke bab isi dari penulisan artikel. Nah, pada bagian akhir masuk ke dalam bab penutup, yakni kesimpulan. Jadi seperti tulisan-tulisan karya ilmiah populer yang lainnya, untuk penulisan artikel itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penulisan artikel. Seperti kalian bisa lihat di slide, itu ada contoh dari penulisan artikel.
Nah, yang pertama adalah artikel deskriptif. Dari namanya saja sudah descript atau to describe, artinya menggambarkan. Yakni tulisan yang isinya menjelaskan atau menguraikan secara detail ataupun garis besar tentang suatu masalah, sehingga pembaca mengetahui secara utuh suatu masalah yang dikemukakan. Jadi kalau deskripsi di sini adalah ada tema satu yang kalian ambil, lalu kalian gambarkan atau kalian uraikan secara detail. Ya, itu untuk artikel deskriptif. Lalu yang berikut adalah artikel eksplanatif. Ya, to explain. Artinya menerangkan atau menjelaskan. Nah, di sini biasanya jenis artikel yang isinya menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah. Nah, sehingga si pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Jadi bisa jadi dia menjelaskan sebuah kronologi atau menjelaskan suatu tema atau judul yang memang ingin benar-benar disampaikan pada sebuah penulisan. Itu adalah artikel eksplanatif. Lalu yang berikut adalah artikel prediktif, ya, to predict artinya meramalkan. Nah, di artikel prediktif ini berisi tentang ramalan atau dugaan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa datang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan. Jadi di sini penulis atau si penulis naskah dari artikel ini memberikan argumennya tentang dugaan-dugaan apa yang kemudian yang kemungkinan nanti akan terjadi di masa datang dengan mengumpulkan beberapa fakta-fakta yang terjadi sebagai suatu masalah di awal atau di pendahuluan. Masuk ke artikel prediktif atau artikel to prescribe atau menentukan atau menuntun. Nah, di sini isinya mengandung ajakan, ada imbauan atau perintah terhadap pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, kata-kata harus atau bahkan ada kata seharusnya atau hendaknya atau seyogyanya. Nah, semacam-macam kata-kata itu yang akhirnya harus mendominasi artikel tersebut. Itu adalah artikel prescribe atau menentukan atau menuntun. Itu adalah jenis-jenis artikel. Oke. Kemudian penjelasan secara sederhana itu dapat disimpulkan bahwa kalau artikel deskriptif menjawab pertanyaan apa, karena dia sifatnya adalah menggambarkan. Kalau artikel eksplanatif menjawab pertanyaan kenapa. Lalu artikel prediktif menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi atau yang bakal terjadi. Dan artikel preskriptif itu menjelaskan pertanyaan apa yang harus dilakukan. Jadi umumnya jenis-jenis artikel ini ada judul-judul. Contoh, saya akan memberikan judul dari beberapa artikel tersebut. Yang pertama adalah ini adalah judul artikel dari artikel deskriptif. Contohnya adalah strategi pembangunan masyarakat madani. Nah, berarti kan di situ ada informasi yang harus digambarkan bagaimana strategi pembangunan dari masyarakat madani. Lalu yang berikutnya adalah eksplanatif. Contohnya adalah mengapa terjadi kerusuhan. Nah, eksplanatif tadi adalah menjelaskan. Berarti bagaimana nanti akan menjelaskan kenapa terjadinya kerusuhan. Berarti kan masuk ke dalam sebuah kronologi. Nah, kronologinya akan dijelaskan secara jelas-jelasnya dalam penulisan artikel tersebut. Lalu yang berikut adalah prediktif. Nah, tadi yang disebut dengan perkiraan atau yang akan terjadi. Contohnya adalah tantangan bangsa Indonesia pada abad ke-21. Nah, itu adalah judul dari artikel prediktif. Lalu contoh preskriptif itu adalah mewaspadai AIDS, hindari seks bebas. Nah, dari kata-kata judul tersebut bisa disimpulkan atau bisa dibuat pembaca untuk harus atau tidak boleh melakukan seks bebas. Nah, artinya di sini sudah ada informasi yang dituntun untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Oke, pada prakteknya untuk membuat sebuah artikel di media massa, mungkin kita akan susah membedakan atau sulit mana yang disebut dengan murni artikel deskriptif atau artikel dari prediktif. Nah, di sini banyak bahkan media massa menulis artikel dengan beberapa gabungan.
Jadi selain di media massa juga ada beberapa artikel yang mirip dengan artikel, yakni mungkin kalau kalian sering buka media cetak itu ada kolom. Nah, kolom di sini adalah karangan atau tulisan yang sifatnya pendek, yang berisi pendapat secara subjektif dari si penulisnya tentang suatu masalah. Nah, di sini si penulis lagi yang memberikan informasi tentang sebuah masalah dan boleh memberikan argumen di dalam penulisannya. Makanya disebut dengan pendapatnya subjektif. Beda hal dengan berita yang memang sesuai dengan fakta tanpa harus ada argumen dari si wartawan atau si penulis. Oke, selanjutnya adalah masuk ke adapun kemampuan yang perlu atau diperlukan untuk menulis artikel atau menjadi seorang penulis. Antara lain, kalian harus memiliki kemampuan mengamati fenomena. Nah, untuk mengamati fenomena ini biasanya untuk para penulis sensitif terhadap hal-hal yang memang ada di sekitar kita. Nah, untuk menjadi penulis yang produktif, pengamatan itu harus terus-menerus. Jadi sifatnya adalah continuous atau ada isu-isu yang berkembang di masyarakat dan kita menulis tentang problematika sosial kemasyarakatan. Nah, itu jadi harus sensitif terhadap lingkungan sosial yang akhirnya bisa jadi sebuah penulisan. Nah, hal yang mendasar yang harus kita pahami yang pertama yang tadi saya bilang adalah mengamati fenomena atau kemampuan mengamati fenomena itu. Jadi yang sifatnya ada dimensi dua fenomena, dimensi statis dan dimensi dinamis. Dengan kata lain, fenomena ini terjadi harus ditanggapi, ya. Dan jangan membuat sebuah kenyataan yang memang sifatnya belaka, ya, yang fiktif atau apa, itu tidak. Jadi harus mengetahui fenomena dan kita harus cari tahu kenapa dibalik fenomena terjadi itu. Ya, yang kedua adalah kemampuan berbahasa tulis. Nah, selain kita mengamati fenomena, jadi harus punya kemampuan berbahasa tulis. Nah, kemampuan dalam bahasa tulis ini adalah modal bagi si penulis. Gimana sih caranya bisa jadi penulis? Pasti harus banyak baca. Nah, dari bahasa-bahasa tulisan ini, kalau katanya si Robbins dan Jones dalam bukunya Komunikasi yang Efektif, itu akan lebih formal daripada bahasa lisan. Jadi kalau kita bicara tentang penulisan, itu justru akan lebih sesuai dengan bahasa atau dengan ejaan baku yang memang sudah diketahui oleh khalayak umum. Beda hal dengan kita berkomunikasi secara lisan. Nah, dalam hal ini kita juga dapat memanfaatkan kalimat-kalimat atau pikiran-pikiran yang tidak lengkap saat kita berbicara atau bahasa lisan. Tetapi tidak dapat dimaafkan ya ketika kita menulis. Jadi kalau bahasa lisan mungkin kita bisa membuat kata-kata menjadi lebih tidak formal atau apa tanpa artinya menjadi standar umum dan diterima begitu saja. Tapi ketika dalam hal menulis itu ada bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan ejaan yang harus disempurnakan. Jadi dengan kalimat-kalimat yang memang ya ada subjektif, predikat, objek, dan keterangannya, itu harus diperhatikan dalam sebuah penulisan artikel ilmiah. Jadi bahasa tulisan, struktur kata, dan ketaatan dalam kaidah bahasa itu harus diperhatikan. Oke, yang terakhir adalah kemampuan berbahasa jurnalistik. Selain kamu harus dapat mengamati fenomena yang terjadi di sekitar kamu dan menjadi sebuah ladang untuk buat kamu tulis kembali di dalam bahasa tulis. Nah, sekarang kamu harus paham tentang bahasa jurnalistik. Artikel itu akan dimuat di sebuah media massa. Nah, untuk itu kemampuan dalam berbahasa jurnalistik itu harus mutlak dimiliki oleh si penulis. Jadi, bahasa jurnalistik atau language of mass communication adalah bahasa yang digunakan untuk menuliskan atau berita di media massa oleh wartawan. Biasanya karakteristiknya yang pertama, itu harus ringkas, hemat kata, jadi prinsip ekonomi kata. Nah, menghindari kata-kata mubazir. Jadi jangan ada ketika bicara tentang penulisan
Bangunan ini dibangun oleh bangunan. Nah, itu kan ada penggunaan bangunan itu juga tidak begitu jelas dalam sebuah penulisan dan itu harus di-create seefektif mungkin. Lalu ada kata-kata rupiah, mungkin bisa dihemat dengan penggunaan tulisan menjadi Rp saja. Lalu sekarang, kata-kata sekarang bisa diganti dengan kini ketika kalian menulis sebuah artikel. Lalu kurang lebih bisa ditulis dengan kata-kata sekitar. Jadi jangan menulis kurang lebih, tapi sekitar. Lalu terkejut. Oke, lalu terkejut tadi yang sudah disampaikan. Jelas, jelas ini mudah dipahami oleh pembaca. Lalu tertib, sesuaikan dengan norma yang berlaku dalam sebuah penulisan. Lalu singkat. Singkat ini maksudnya adalah kalimat yang singkat-singkat tadi yang sudah disampaikan. Jadi jangan membuat kalimat atau membuat suatu paragraf tanpa ada tanda baca. Yang terakhir adalah menarik. Nah, upayakan di dalam sebuah penulisan artikel untuk mencapai sebuah opini masyarakat untuk jadinya menarik di penulisan kamu, hindari ungkapan-ungkapan yang sifatnya klise ya. Jadi jangan dalam rangka, itu tidak disarankan untuk menulis seperti itu, atau sementara itu, atau selanjutnya dikatakan bahwa, nah itu jangan seperti itu kalimat-kalimat atau kata-kata yang klise. Dan halnya monoton. Monoton itu seperti ketika menulis nama tokoh yang disebutnya berulang-ulang, lalu atau penyebutan jabatan, sebutan jabatan seseorang itu akan diulang-ulang. Itu adalah hal-hal yang sifatnya monoton. Setelah kalian melihat slide tentang video pembelajaran artikel dan penulisan artikel, tidak salahnya kalian mencoba belajar menulis artikel di rumah. Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar di rumah dengan baik, untuk menunjang kalian menjadi lebih mahir dalam menulis yang sesuai dengan standar penulisan di dalam jurnalistik. Sekian dari saya untuk video pembelajaran pertemuan ke-9. Jangan sampai lupa kemana-mana tetap gunakan masker, jaga jarak, dan perhatikan kesehatan kalian. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah.